Assalamualaikum warahmatullahi Wah, wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Hadirin yang saya muliakan, syukur kita kepada Allah pada pagi hari ini saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini diterima oleh Allah. Bersolawat kita kepada Nabi pada keluarganya, pada para tabi'in. Hadirin rahimakumullah, pada pagi hari tema yang akan kita bahas adalah terkait fikih seputar hukum babi di dalam Islam. Kalau lihat tema fikih minoritas yang terajukan kepada saya, sebenarnya temanya hanya berbentuk soal ya, dan sepertinya kalau hanya sekedar pertanyaan hukum bekerja di tempat yang seperti makan babi. Nah, saya kira ini tidak kurang lengkap. Saya coba sampaikan terkait fikih secara keseluruhan. Sama halnya nanti kita membahas tentang masalah ada pertanyaan hukum haji Korea itu apakah mutlak ataukah tidak mutlak, muqayyad. Mutlak itu maksudnya adalah apakah semua yang ada di Korea secara otomatis dia punya tanggung jawab melakukan tanggung jawab, sehingga mungkin tidak buat kegelisahan buat teman-teman yang kemudian misalkan masalah zakat profesi, bagaimana juga perlu dijawab, tidak kegelisahan dan tanya terus teman-teman. Sehingga semoga mudah-mudahan saya pribadi setelah saya timbang-timbang, sepertinya tidak semua pertanyaan yang saya ajukan itu. Tapi saya nanti mau buku modelnya dia jadi panduan fikih praktis buat teman-teman gitu. Ada masalah taharah, ada masalah sholat, zakat, namanya fikih orang pandai. Nanti masih serial dan buku yang sebelumnya ada tema yang bersambung tentang Allah. Semoga dimudahkan ya. Biasanya kalau rahimakumullah terkait fikih seputar babi ini, yang pertama mungkin di awal yang saya sampaikan bahwa sebenarnya hukum terkait babi itu sangat jelas, terang benderang. Kenapa dianggap seperti itu? Karena memang satu persoalan dalam itu bisa dianggap jelas
ketika memang ada dalil yang jelas-jelas melarang. Jadi kalau sudah ada dalil yang jelas-jelas melarang, maka itu sudah jelas persoalan. Misalkan ada kalimat di dalam Al-Quran itu hurrimat alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir, diharamkan kepada kalian itu darah, tangkai, dan daging babi. Langsung ada penjelasan seperti itu, keterangan seperti itu. Beda halnya nanti ada persoalan yang tidak dibahas secara langsung dalam Al-Quran. Tidak ada dalil yang secara tegas melarang. Maka itu terjadi konflik atau ada ikhtilaf. Contoh misalkan mereka yang menganggap bahwa rokok itu tidak haram karena mereka mengatakan tidak ada dalil yang secara tegas melarang. Tidak ada tuh di dalam Al-Quran hurrimat at-tadkhir, itu nggak ada. Misalkan begitu. Makanya terjadi perbedaan pendapat antara para ulama. Ini contoh yang merokok jangan tertutup. Nggak termaksud. Kita semuanya ahli hisab syar'i. Itu ya, ini contoh. Jadi awal ingin saya sampaikan bahwa penjelasan tentang masalah itu jelas, ya. Nanti perbedaan-perbedaan dalam persoalan ini tidak terlalu kelihatan, tidak terlalu nampak, walaupun ada dalam kasus-kasus tertentu. Nanti misalkan di sini ada kasus bagaimana hukum kelima dalam masalah fikih. Yang pertama, hukum apakah diharamkan misalkan kulitnya, bulunya, kemudian hukum babi itu sendiri apakah najis, sampai nanti bekerja di tempat yang memproduksi makanan babi juga ada produksi di sana. Ini tidak berarti bahwa ada ulama yang baik. Itu ya yang pertama yang saya sampaikan, bahwa keharamannya itu jelas. Kemudian saya pernah sampaikan bahwa keharaman sesuatu itu memang kalau kita tinjau secara hukum itu nanti ada ilat yang menyebabkan dia jadi haram. Ilat itu sebab. Sebab dia haram apa? Nanti kalau kita lihat dalil itu ada keterangan keharamannya itu disebabkan itu rizqun. Fa innahu rizqun ofisqan. Bukan gitu. Daging babi itu haram ya, karena dia itu adalah kotor. Rizqun, kotor. Penjelasannya seperti itu. Nanti kemudian kita bisa lihat ya, secara tafsir yang dimaksud apa. Nanti bisa saja ada hikmah. Jadi ada dua ya. Saya pernah sampaikan. Keharaman itu kalau kita tidak temukan dari sisi sebabnya, itu bisa saja kita dapatkan dari sisi hikmahnya. Nah, ternyata ini hikmahnya datang belakangan. Hikmahnya datang belakangan, atau penelitian tentang keharamannya itu datang muncul para ahli di bidang kedokteran, kemudian meneliti ya kenapa diharamkan babi. Karena ternyata di dalam agama lain itu berkembang tentang keharaman babi ini. Kalau kita melihat kitab agama Kristen yang lama, ya, perjanjian lama, kan, itu ternyata hukumnya haram. Nah, ketika
di perjanjian baru atau di kitab-kitab Injil yang terbaru itu disebutkan dia nggak haram. Ada kaidah tafsir yang digunakan sama kalangan gereja itu untuk mendebat Bible agar Bible itu bisa relevan terhadap zaman. Namanya tafsir hermeneutika. Tafsir itu mau digunakan oleh sebagian kalangan Islam ya, terhadap Al-Quran itu nggak bisa. Mengkontekstualisasi Al-Quran itu bisa. Ya, artinya memang Islam itu sholihun di kulli zaman wa makan. Tapi untuk kemudian merubah ya, dan sesuai dengan keinginan kita itu nggak bisa. Ada kaidah-kaidah hukum yang terkait dengan ada kaidah khusus yang terkait dengan. Jadi kalau dilihat pada kitab Injil yang baru itu ternyata disebutkan ya boleh gitu. Padahal pada kitab yang lama disebutkan yaitu haram. Saya sedikit menjelaskan tentang keharaman makanan secara keseluruhan ya. Ada beberapa kriteria terkait makanan itu dianggap haram. Ada kriteria umum, ada kriteria yang sifatnya hewan. Kalau kriteria umum itu disebutkan makanan dia dikategorikan haram itu pertama karena najis. Jelas ya. Contoh misalkan kita nggak boleh minum urin kita itu nggak boleh. Kotoran kita itu nggak boleh karena jelas. Yang kedua, makanan dikategorikan haram itu karena terkontaminasi najis. Ya, tercampur sama benda najis. Misalkan kita bikin zaman dulu ada tuh. Kalau kita ke warung-warung Tegal itu, kita pernah ngerasain masih ada makanan namanya marus. Ya, nggak tahu sekarang. Kayaknya udah nggak ada. Paham lah. Marus itu kan darah hewan. Kita bikin tuh marus geprek misalkan. Ya, Mas Bisma gitu ya, marus digeprek. Hancur banget. Ya, marus misalkan mau di crispy gitu ya. Terigunya boleh misalkan, tapi dicampur dengan yang diharamkan. Misalkan contoh lain, ya, alkohol misalkan. Kelapa mudanya boleh tapi dicampur sama alkohol. Nggak bisa. Kemudian yang terkategori haram itu adalah memabukkan. Sesuatu yang memabukkan. Nggak boleh. Nomor sedikit banyak sama hukumnya. Kalau saya nyobain doang, sama aja. Ya, ma'askar kafiruhu faqaliluhu haram. Apa-apa yang memabukkan banyak dan sedikit haram. Kemudian kategori yang lain diharamkan makanan itu karena ada mudaratnya, punya nilai bahaya. Makan paku, nah itu nggak boleh. Makan paku pakai nasi, pakai sambal, ya, nggak boleh. Kemudian yang umum lagi sifatnya kategorikan haram karena dia punya orang lain atau hak orang lain. Ya, barang curian, korupsi, dan lain sebagainya. Yang kedua kategori makanan yang diharamkan yang sifatnya hewani. Tadi sifatnya umum, yang kedua sifatnya hewani. Yang pertama eksplisit memang diharamkan, memang jelas-jelas diharamkan. Contoh babi, ya, dan sejenisnya. Kemudian bangkai, pengecualian ada bangkai ikan dan belalang. Ya. Karena ikan misalkan dia dari laut misalkan atau yang lain boleh. Ya, tapi kalau udah bangkai banget, ya kayak kita nggak mau makanya.
Kemudian yang ketiga itu bercakar dan bertaring tentang buas. Kemudian binatang yang dilarang membunuh juga termasuk yang diharamkan. Diperintahkan untuk membunuh juga diharamkan ya. Yang terakhir masuk kategori khaba'ith, menjijikan. Itu juga tidak boleh kita. Nah, alasan pelarangan babi ini, teman-teman sekalian, kalau kita melihat salah satu pendapat ulama, misalkan dalam satu kitab, sebutkan di annal gida yusiru al-gida yusiru jauharan min badanil mutaghaddi fala budda wa an yakun fil mutaghaddi akhlaqun wa sifatun min jinsin maka hasilan min al-gidai wal hinzir matbu'un an akhlaq diniyah zamimah jiddan min hal hirsu al-fahish wa ragbah asyadidah fil manhijat wa adam al-ghairah fa hurrima akluhu 'ala al-insan li'alla takayyaf bain bitilkal kaifiyah al-qabih. Kata Ibnu Hajar al-Haythami dalam kitab Az-Zawajir 'anil Iqtirafil Kabair, dia mengatakan ulama berkata mengkonsumsi babi hukumnya haram karena makanan akan menjadi zat pada tubuh yang memakan. Alasannya itu berarti karena dia punya zat, pada babi itu ada zat yang itu bisa membuat kita tuh kalau makan terpengaruh oleh zat itu. Nah, apa? Dia akan berpengaruh pada akhlak, pada sifat bagi orang yang memakan. Karena babi itu punya sifat-sifat jelek. Kesenangan, ketertarikan yang kuat pada hal yang dilarang, yang dimakan, kotor misalkan. Bahkan akhlak atau sifat yang dimiliki oleh babi itu jelek. Dia nggak punya kecemburuan. Dia kemudian apalah sebutin aja apa aja yang dari babi. Jangan tahu wajahnya jelek gitu ya. Kambing juga jelek wajahnya. Apa itu? Jadi kalau kita ditanya apa yang membuat dia haram, karena sifatnya sudah, akhlaknya sudah, itu bisa mempengaruhi orang. Sama ketika keharaman terhadap khamar juga, itu kan juga bisa mempengaruhi. Bahkan akalnya rusak, yudhibul aql, menghilangkan cara kerja akal secara normal gitu kan, khamar itu. Makanya awal pengharamannya itu misalkan khamar itu nggak langsung ya. Ketika lihat dari pengaruhnya, ada orang sholat awalnya, kemudian turun ayat la taqrabus shalah wa antum, janganlah kalian sholat jika kalian dalam keadaan. Lama kelamaan baru kemudian ada ayat yang menjelaskan tentang keharaman. Pengaruh yang muncul ya, dari binatang yang konsumsi itu atau sesuatu yang dikonsumsi itu memberikan dampak terhadap kita secara pribadi. Kalau penelitian yang ada di dalam kedokteran disebutkan, misalkan di sini disebutkan ahli gizi pada babi itu terdapat apa? Cacing pita yang bahaya. Pada babi terdapat cacing pita yang bahaya. Bahkan dia dapat membuat resiko parasit. Jadi babi itu memiliki resiko parasit yang lebih tinggi dibandingkan daging hewan yang lain. Jadi berarti dari sisi kesehatan saja sudah agak. Jadi ada pertimbangan spiritual, ada pertimbangan medis di dalamnya. Spiritual itu pada akhlak manusia,
akibat dipengaruhi oleh kondisi binatang ini, dan yang kedua kesehatan. Jadi jangan tanya gitu ya, enggak kok nggak apa-apa, ini produk juga nggak apa-apa gitu ya, akan sedikit doang, nggak akan pengaruh. Ini kita kadang seperti itu. Ini belum berbicara pada konteks, kita baru berbicara pada konteks itu saja, makanan daging. Nanti kategori yang lain beda lagi, misalkan yang tidak disembelih oleh cara yang dibenarkan dalam Islam, misalkan itu juga masuk pada kategori binatang yang hadir rahimakumullah. Itu ya, saya ulang sekali lagi ya. Pertama, keharamannya jelas ya, kita bisa lihat dalam surat Al-An'am 145, bisa kita lihat dalam Al-Maidah ayat 3 ya. Kemudian alasan atau hikmah larangannya itu adalah ternyata pada babi itu sekali lagi terdapat sifat-sifat yang buruk, perangai-perangai yang buruk, bahkan secara medis atau kesehatan itu ada potensi infeksi cacing pita ya, dan kemudian dia punya resiko parasit yang lebih tinggi dibanding hewan-hewan yang lain. Padahal Islam itu punya prinsip 5 maqasid syariah namanya. Syariah itu tegak, tujuannya ada 5. Salah satunya itu adalah hifdzul aql. Jadi ada hifzuddin, menjaga agama, ya, kemudian hifdzul nasl, menjaga keturunan, kemudian hifdzul aql, ya, menjaga akal, ya, kemudian hifdzun nafs, menjaga jiwa, ya, menjaga jiwa seseorang, yang terakhir hifzuddin, menjaga agama. Jadi kelima ini harus ada. Jadi pertimbangannya nanti ke sana. Salah satunya ada, maka kemudian menjadi turun atau putusan hukumnya muncul, misalkan jadi haram dan terakhir ini beberapa persoalan fikih ya yang saya ingin sampaikan. Yang pertama adalah pertanyaan, apakah yang diharamkan itu hanya daging babinya saja atau juga kulitnya, bulunya, dan lain-lain. Kalau kita melihat pemahaman atau pandangan mayoritas ulama, ini masalah fikih itu yang paling hati-hati itu adalah bagaimana pandangan ulama secara keseluruhan atau mayoritas. Itu paling hati-hati. Walaupun nanti bisa saja persoalan ini ya secara fikih dia tidak dihukumi secara umum sama oleh para ahli fikih atau para fuqaha secara keseluruhan. Bisa saja seperti itu. Tapi yang paling hati-hati sekali lagi kita mengambil pandangan ulama fikih secara keseluruhan. Nah, rata-rata atau ulama mayoritas itu menganggap tadi pertanyaan apakah haram, ya, yang haram itu hanya dagingnya saja atau sampai kulitnya, lemaknya, dan lain-lain. Maka disebutkan mayoritas ulama mengharamkan. Jelas ya. Jadi nanti jangan ada pertanyaan lagi saya. Ini gimana ini? Gimana ini? Walaupun tadi ada yang membolehkan, tapi dia tidak umum. Ya. Jadi pendapat Imam Daud Az-Zahiri. Imam Daud Az-Zahiri ini disebut Az-Zahiriyun. Ya, mereka termasuk para ahli fikih yang sifatnya hanya melihat sesuatu dari sisi zahirnya saja. Ya. Dia mengatakan bila dagingnya saja haram, maka yang lain juga haram. Udah begitu dia ngomong. Tapi kalau yang lain mengatakan semuanya yang terkait dengan babi haram. Tapi kalau ini bilangnya cuma dagingnya saja, maaf, dagingnya saja yang haram.
Karena dalil yang mengharamkan itu hanya pada dagingnya. Kalimat Al-Qur'annya kan lahmal khinzir. Hurrimat alaikum al-maitata wad-dama wa lahmal khinzir. Maka kalangan Zahiri mengatakan yang tadi dia melihat dari sisi zahir teksnya saja. Teksnya itu secara zahir, secara terlihat dan nampak dia hanya mengharamkan apa tadi? Dagingnya saja. Nah, kalangan Zahiriyun atau Imam Az-Zahiri ini mengatakan dagingnya saja yang haram, yang lain-lain tidak. Kata para ulama, makanya perlu memahami teks atau kaidah itu di dalam fikih itu ada istilah ada am, ada khusus. Ketika pengharamannya khusus, sifatnya belum tentu dia jadi umum. Tapi ketika Al-Quran bilangnya umum, bisa jadi yang khusus kena. Diharamkan daging, maka yang khusus, oh yang lain. Ininya kulitnya jadi haram semua. Karena menempel kan pada daging kan, atau pada badan dia misalnya. Yang kedua, pertanyaan yang lain, apakah kulit babi itu suci ketika disamak? Samak itu apa? Apa disamak, Mas? Samak kalau di orang Jawa Barat itu tikar. Apa? Dikeringkan ya. Disebutkan di sini mayoritas ulama mengatakan tetap najis. Sementara sebagian ulama mengatakan sama dengan kulit binatang lainnya yang setelah disamak menjadi suci dan boleh dipakai sebagai bahan jaket, sepatu dan lain-lain. Ini, ya. Jadi tadi ya, ada yang berbeda, ada yang secara tetap mengharapkan berdasarkan kehadirannya secara zat. Jadi ini tidak diperbolehkan. Kemudian apakah babi itu najis? Ya. Tadi di Al-Quran secara teks, ya secara tekstual itu nggak mengatakan najis, dia hanya mengatakan rijsun. Ya. Itu pada ayat Al-An'am 145 disebutkan Allah muhinzirin fa innahu rijsun aw fisqan. Jadi dia hanya disebutkan rijsun aw fisqan. Dia termasuk bentuk kefasikan dan termasuk dia itu adalah kotoran. Kan disebutkan najis, makanya kemudian ada perbedaan pendapat. Nah, tapi ya, dalam mazhab Syafi'i disebutkan babi itu masuk pada kategori najis mughalladh seperti anjing. Ya. Sedangkan Maliki jangan kaget ya, sama ada yang berbeda pendapat. Dia menganggap enggak najis. Tadi tidak ada dalil yang menyebutkan dia najis. Maka kalau misalkan dia atau ada ulama yang mengatakan itu enggak najis, sehingga cara berinteraksinya nggak perlu sama dengan ya, dengan anjing misalnya. Dia harus dibasuh ya atau dikasih tanah sebanyak 7 kali baru kemudian dikasih air, tidak sampai seperti itu karena tidak kategori ya. Walaupun keharamannya jelas karena keharamannya bukan karena. Kemudian yang keempat, nah ini juga pertanyaan muncul, bagaimana mensucikan piring, alat makan yang dipakai makanan babi misalkan. Nah, kalau kita melihat pandangan kalangan Syafi'i tadi yang mengkategorikan babi itu adalah bagian daripada najis balaghah seperti halnya anjing, ya, maka jelas berarti cara mensucikannya ya seperti anjing, orang kena anjing, alat itu kena najis anjing gitu. Seperti itu. Babi juga begitu. Itu berdasarkan hadis. Ya. Disebutkan, ini pendapat kalangan Syafi'iyah, mensucikan
wadah yang terkena anjing ya, adalah dengan mencucinya pakai air 7 kali, salah satunya dengan tanah atau dengan tanah baru kemudian dengan air. Nah, cara mensucikan seperti ini teman-teman sekalian, ini sifatnya ritual. Jangan dipahami hanya sekedar enggak mesti dengan cara yang sama, enggak apa-apa. Jadi ketika ada dalil-dalil yang secara tegas menyebutkan dengan cara seperti itu ikutin aja. Ya. Jadi jangan kita bilang udah bersih walaupun enggak dengan cara itu. Jadi kata para ulama di kalangan mazhab Syafi'i itu, ya, cara pensucian seperti ini bentuknya ritual, bukan semata-mata masalah kebersihan atau hanya sekedar kesehatan secara fisik. Meski najis babi itu Anda cuci dengan alkohol dan beragam jenis sabun antiseptik misalkan, ya, maka ini nggak bisa senilai dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya. Walaupun tadi ya, ada ulama yang tetap membolehkan, ya, dia bilang nggak najis, jadi bisa dicuci dengan biasa saja. Dia menggunakan dalil kalau ada wadah lain pakai, tapi kalau tidak ada lagi cuci dan makanlah dari wadah. Kita tidak mengambil pandangan ini secara umum. Yang kita ambil adalah bahwa pengkiasan pengharaman atau cara mensucikan benda yang kena itu sama halnya ya, dia terkena oleh kencing yang dianggap termasuk najis makruh. Ya. Terakhir teman-teman sekalian, bagaimana hukum bekerja di tempat produksi makanan babi seperti yang ada di Korea? Ini juga ada pendapat kalangan Syafi'i, ada pendapat ulama-ulama kontemporer yang saya ambil dari beberapa situs bahasa Arab, seperti misalkan Lajnah Ad-Daimah fil Buhuts al-Ilmiyah wal Ifta di Saudi, kemudian ada Tariqul Islam Ramli, kemudian pendapat salah seorang ulama bernama Dr. Nasmi. Ya. Saya bacakan terlebih dahulu pendapat dari kalangan Syafi'i, ya. Yang ini saya dapatkan dari salah satu situs namanya Rumah Fikih Indonesia yang diasuh oleh Ustadz Arwat MA. Tadi pertanyaannya, bagaimana hukum bekerja di tempat produksi makanan babi seperti di Korea? Kalau dilihat dari sudut pandang keberlakuan suatu hukum, maka seorang muslim yang bekerja di negeri kafir yang umumnya penduduknya makan babi, maka tidak berdosa bila bekerja pada bidang yang ada kaitannya dengan babi. Ya. Ini karena mayoritas di situ memang mengkonsumsi babi lah kira-kira. Ya. Maka dengan alasan itu tidak mengapa orang bekerja di tempat tersebut. Dia tidak berdosa ketika membantu orang kafir memakan babi, seperti yang terjadi pada diri seorang yang kerja di tempat tersebut, apakah di rumah makan atau tempat yang lain. Mereka memang tidak terikat hukum syariat. Orang-orang kafir itu tidak terkena hukum syariat. Maka tidak ada dosa bagi Anda bila bekerja di tempat yang seperti itu. Yang penting Anda sendiri tidak memakan. Yang harus direnungkan itu adalah bahwa meski orang kafir di dunia ini tidak terikat dengan hukum syariah, mereka tetap dianggap pembangkang di sisi Allah. Tapi ada catatan di sini. Walaupun mereka itu, ya, orang kafir itu katakan nggak sama seperti kita, ya. Dia nggak terkena hukum syariat seperti kita, tetap mereka dianggap membangkang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan semua pelanggaran syariat di dunia tetap akan dicatat, gitu ya. Dia pelanggaran yang dilakukan di dunia, karena bisa saja ada orang kafir yang dia nggak makan babi. Beda hukumnya dengan orang kafir yang makan babi. Tercatat dan berpengaruh terhadap sistem mereka nanti di ini satu pendapat ya. Selama nggak makan, ya, bekerja di sana itu diperbolehkan. Pendapat yang lain, teman-teman sekalian, dalam situs Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhus Al-Ilmiyah wal Ifta sebutkan la yajuzul amal fil masani allati tu'sirul 'inab liyakuna khamran. Sawa kana dzalika hamdan lil 'inabi ilaiha aw fiha aw isran ya, tabi aw sahnan atau tahzinan dan tidak boleh bekerja di pabrik-pabrik yang dia itu memproduksi ya, anggur untuk jadi apa? Untuk jadi khamr. Ya. Disebutkan seperti itu. Pokoknya ya memproduksi khamr itu nggak boleh. Maka di sini samakan. Begitu juga bekerja pada tempat yang bikin ya daging babi atau bekerja pada tempat misalkan bank-bank ribawiyah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan jangan tolong menolong dalam keburukan. Ya, wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan bertakwalah kamu kepada Allah ya, karena sesungguhnya Allah itu dia itu pedih hukumannya. Jadi ada pengharaman yang sifatnya itu pada kategori kalau kita membantu seseorang untuk melakukan satu keburukan itu diharamkan. Jelas ya. Yang pertama tadi tidak ada pengharaman walaupun tidak mutlak sifatnya. Dan kemudian yang kedua itu mengharamkan mutlak karena alasan sama saja kita membantu orang lain untuk melakukan keburukan. Pendapat yang lain disebutkan fal wajibu 'alaika tark hadzal masna' bil kulliyah. Ini jelas-jelas disebutkan kita wajib meninggalkan pekerjaan seperti itu. Ya. Cari ganti yang lain. Ya. Wa tulhaq bi 'amalin akhar wa in kana mu'aqqatan wa in kana syak wa in kana bi ajr aqal. Cari yang lebih baik. Dia tetap mengharamkan ya. Innallaha harrama bai'al khamri wal maita wal hinzir wal asnam. Karena ada hadis ternyata menyebutkan bahwasanya seseorang itu diharapkan untuk memperjualbelikan khamar, bangkai, daging babi dan berhala-berhala. Imam Syaukani mengambil pendapat kebenaran kitab Nailul Awtar. Terakhir, ya, ulama kontemporer Dr. Nasmi mengatakan dalam situsnya al-khinzir najasul ain, kata beliau. Daging babi itu secara mutlak dia itu najis. Dan annakulla juz'in minhu najas. Bahkan pada setiap sisi bagian pada daging babi itu najis. Wa hadza 'inda jumhuril fuqaha al-Hanafiyah wasy-Syafi'i wal Hanafi. Ini pendapat mayoritas ahli fikih Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Wa dalil ma'hum wa huwa qauluhu ta'ala dengan dalil pada surat Al-An'am 145 yang disebutkan di awal. Fal ayat tadullu ala najasatin wa hurmatin wa hurmati kullu juz'in fi muttasilah kabdihi wa sya'ri. Dan pengharaman ini di dalam Al-Qur'an tadi atau kenajisannya terkait pada semua sisi yang terhubung pada si daging babi tadi. Apakah ya, rambutnya apa? Ya.
Nah, kata beliau terakhir, wa bina'an ala hadza la yajuzu lakum al-amal. Dia mengatakan tidak boleh seorang bekerja di tempat yang demikian. Ya. In kana al-jazar aw al-masna' yu'mal fihi aw tusna fihi al-hukum al-ukhra mimma huwa al-aql. Tapi beliau mengatakan fa in kanat al-masani yu'mal fihi aw tusna fihi, tapi kalau tempat tersebut membuat daging yang lain yang diperbolehkan wa dhubiha bi thariq syariah dan bahkan disembelih dengan cara yang baik, ata'maluna fi hadzal luhum dunalah. Boleh boleh pada daging yang dihalalkan tapi nggak boleh pada daging yang diharamkan. Bisa nggak kerja di tempat seperti itu? Kita pilih-pilih kan sesuai dengan perintah bos ya. Nggak bisa itu. Ya, dilematis ya. Waalaikum tunadhifu wasikin idza tubiha. Ya, wa hadzal ahwal. Jadi rahimakumullah, saya secara pribadi kalau ditanya mengambil pendapat yang tengah, ya, maka lebih baik cari tempat lain. Ya, yang lebih hati-hati. Dengan beberapa alasan. Dari sisi zat dia memang binatang yang diharapkan, walaupun pada akhirnya kita nggak makan. Ya. Dari sisi yang lain, walaupun itu yang mengkonsumsi bukan orang Islam, tapi di situ ada faktor al-muawanah al-kuffar atau al-haq, menolong kepada sesuatu yang dianggap tidak baik, atau ta'awanu alal ismi, menolong kepada sesuatu yang dianggap menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, bisa dipahami terkait persoalan ini. Teman-teman bisa berhati-hati. Allah yang kita cari bekerja itu bukan semata-mata hanya besarnya nominal yang kita peroleh, itu harus kita catat dalam hidup kita. Ya. Tapi yang kita cari adalah keberkahan. Kalau kita cuma cari dari sisi nominal saja, maka kamu atau kita nggak usah bekerja capek-capek. Dengan cara mencuri pun bisa, atau dengan cara korupsi, atau dengan cara apa yang itu diharamkan, yang penting bisa dapat uang banyak. Tapi menurut Islam, yang penting itu adalah kehalalan, sehingga itu bisa memberikan keberkahan. Sebab itu, kalau itu yang menjadi tujuan, jangan takut karena Allah yang memberikan rezeki kepada kita, pasti nanti Allah akan memberikan terus baik yang berkah bagi kita. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin buka pertanyaan satu doang ya. Monggo teman-teman yang ingin bertanya atau gimana Pak Ustadz cara pengendalian hama babi di Korea atau di mana? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin tanya tentang hukum menggunakan pupuk dari kotoran babi. Karena ini dari buku yang saya dapat dari teman yang pernah kerja di Jepang. Bahkan negara-negara seperti Asia Timur, seperti Jepang, Korea, atau China menggunakan pupuk dari kotoran babi menggunakan di atas hukum mengkonsumsi sayuran atau buah-buahan yang mengandung pupuk yang menggunakan kotoran babi itu Ya, ini memang dibahas secara populer ya di kalangan para ahli. Bedakan antara dua hal. Pertama, langsung ke dalam saat dia dijadikan konsumsi langsung, ya itu berbeda memang. Tapi ketika dia itu dijadikan alat bantu menyuburkan, itu nggak langsung dia.
ada yang memberikan pemahaman seperti itu. Sehingga ada kasus-kasus yang ini itu diperbolehkan. Itu ada yang berpendapat. Tapi kalau kita mau mengambil pendapat yang mengharamkan mutlak bahwa apapun yang keluar dari yang najis itu bisa saja. Tapi dalam kasus yang tadi, apalagi ketergantungan di sebagian tempat, misalkan itu maslahat ya, ketergantungan di satu tempat terhadap pupuk tersebut lebih besar, kecuali memang bisa dicarikan cara lain selain dengan pupuk yang dari benda yang diharamkan. Kan saya pikir banyak ya, itu kan juga kita melakukan cara itu. Nah, mungkin ini negara-negara yang secara mayoritas mereka memang membutuhkan binatang tersebut, sehingga apapun yang terkait dengan binatang tersebut diharamkan, ya, maka dia kemudian menggunakan kotoran sebagai alat bantu untuk ya, pupuk kompos. Jadi pengharaman tentang hal ini atau pembolehan tentang hal ini bahkan tidak secara langsung. Ya kan ketika dia diolah ya, itu saya nggak ngerti lah cara kerjanya seperti apa ya. Tapi alasan yang kan karena tidak secara langsung maka itu boleh. Itu kan kalau dimasukkan ke dalam campur dengan tanah dia nggak langsung. Sama halnya kan begini, pertanyaan yang lain kalau kita mau kiaskan ya, analogikan ya. Sebenarnya kan sesuatu yang keluar dari selain najis juga atau selain babi juga kan nggak boleh dikonsumsi. Logikanya kan begitu kan? Dia kan juga nggak boleh dikonsumsi. Misalkan kotoran kita makan itu kan nggak boleh. Tapi lantaran dia dijadikan alat bantu untuk menyuburkan tanaman itu jadi boleh. Gitu. Padahal itu tidak diharamkan sebenarnya binatang, kambing, sapi misalkan, itu pun jadi boleh. Ya, itu kemudian para ulama kontemporer mengatakan atau orang sekarang ya mengatakan karena zat itu tidak digunakan langsung, itu boleh. Monggo satu lagi kalau sudah. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mau tanya, hukum orang lewat di depan orang sholat itu bagaimana? Terus apakah ada batas-batasnya ketika yang di depan mau keluar duluan atau dan di belakangnya masih ada orang yang Kalau ada orang sholat kita memang dilarang. Larangannya ada itu apalah. Dilarang kita, bahkan orang yang sedang sholat ketika dia itu ada yang lewat itu boleh ya, melarangnya dengan keras. Hanya rata-rata orang yang ketika sholat akan lewat itu akan menghalanginya seperti itu. Jadi batasannya itu adalah tempat sujud, teman. Tempat sujud ini kan umum seperti mau anak kecil mau orang besar. Kalau anak kecil kan nggak segitu sebenarnya. Jadi yang gampangnya adalah tempat sujud dia. Dia kalau anak yang kecil ya sesuai dengan ukuran sujud dia. Ya. Batasnya segitu, minimal seperti itu. Kalau kita mau melebihinya ya silahkan. Nah, secara umum lah, agak jauh dikit lah. Jangan sampai kita melewati. Hanya kalau ada yang melewati, kita halangi. Ada yang berpendapat seperti itu berdasarkan hadis. Jadi sebaiknya kita yang melewat ya harus lihat. Makanya ada juga yang mengambil dalil yang lain. Kalau kamu sholat maka adakan penghalang pada tempat kamu sholat. Sekitar namanya. Makanya di beberapa tempat itu, beberapa masjid mereka bahkan sampai ada kayak
paham ya mungkin ya sebagian tempat ya. Itu ada kayak semacam kayu taruh di depan dia biar orang nggak melewatinya seperti itu. Karena memang ada dalil yang menyebutkan itu. Ya, walaupun itu dalil tidak dipahami secara teks, bukan berarti harus ada. Kalau harus ada kan berarti tiap kita sholat harus ada itunya gitu. Itu enggak seperti itu. Ya. Ini juga sudah ada pembatas sebenarnya. Maka biasanya kalau saya pribadi, walaupun ya orang kalau belum paham, aja cari celah. Saya udah minggir, dia malah nungguin saya sujud lewat. Gitu ya. Jadi itu mas, memang ada larangannya dalam hadis tidak melangkahi atau melewati orang dalam sholat seperti itu. Bahkan yang lain